Dispat telah mengungkapkan serangkaian pesan teks dan wawancara yang mengarah pada klaim yang dibuat dua penuduh terhadap Park Hye-seo atau Park Hye-soo adalah palsu. Sebaliknya, para penuduh adalah teman atau setidaknya kenalan Park Hye-seo selama sekolah menengah. Dimulai dengan Dispat menyatakan bahwa hanya pernyataan dari netizen yang menuduh Park Hye-seo melakukan intimidasi dan kekerasan di sekolah yang ada dan keasliannya tidak dapat diverifikasi. Hal ini terutama terjadi karena insiden yang diduga terjadi 10 tahun lalu. Dispat menyatakan bahwa mereka bertemu dengan siswa yang lulus dari sekolah menengah Daejeon dan juga memperoleh catatan ponsel Park Hye-seo, mengungkapkan beberapa pesan teks antara dia dan orang-orang yang menuduhnya melakukan kekerasan. Pertama, Dispat memulai dengan netizen A yang mengidentifikasi diri mereka sebagai siswa sekolah menengah Daejeon dan mengklaim Park Hye-soo akan memukul kepalanya di kelas. A juga mengklaim Park Hye-soo akan mengumpat pada siswa lain dan mengadu siswa satu sama lain adalah teman sekelas Park Hye-soo. Dia setahun lebih muda dengan Park Hye-soo lahir pada tahun 1994 dan lahir pada tahun 1996. Namun, Park Hye-soo dipindahkan ke sekolah menengah Daejeon sebagai siswa kelas 8 setelah studinya di luar negeri tidak dapat dikenali oleh sekolah. Jadi dia harus menunda pendidikannya setahun. Menurut A, dia diserang oleh Park Hye-soo di kelas 9 di ruang kelas. Dispat mengamankan beberapa pesan teks antara Park Hye-soo dan A di tahun 2010. Namun tidak semuanya dapat dipulihkan secara digital. Dispat menyatakan bahwa meskipun pesan-pesan ini bukanlah bukti bahwa dugaan penyerangan itu palsu, dapat dilihat dari pesan bahwa A dan Park Hye-soo cukup dekat. Persahabatan mereka berlanjut, bahkan setelah lulus sekolah menengah. Pada tahun 2011, A dan Park Hye-soo bersekolah di sekolah menengah yang berbeda. Park Hye-soo terdaftar di Rungkwangjil High School sementara pindah ke area lain. Bahkan setelah lulus SMA, A dan Park Hye-soo sering saling mengirim pesan ketika Park Hye-soo muncul di K-pop Star 4 pada akhir 2014. A terus menunjukkan dukungannya. A juga mengirimkan surat kepada Park Hye-soo untuk ulang tahunnya pada tahun 2011, setelah lulus sekolah menengah. Akhirnya, pada 23 Januari 2015, A mengirim pesan dukungan kepada Park Hye-soo. Sejak postingan tersebut, Dispat telah mencoba untuk menghubungi A melalui pesan pribadi di media sosial, tetapi belum mendapat tanggapan. A telah menghapus semua postingan media sosial mereka sebelumnya, mengindikasi diri mereka sebagai korban kekerasan. Park Hye-soo mengklaim Park bahkan memaki ayahnya. Dispat menganalisis beberapa pesan teks antara B dan Park Hye-soo dan tidak menemukan bahasa yang kasar. Namun, pesan teks yang bisa berhubungan dengan bullying di ruang karaoke tidak dikembalikan Park Hye-soo dan tidak menemukan bahasa yang kasar. Namun, pesan teks yang bisa berhubungan dengan bullying di ruang karaoke tidak dikembalikan. Beberapa pesan yang dikirim oleh Park Hye-soo ke B pada Agustus 2010 dipulihkan. Kesalahpahaman kecil bisa menyebabkan awal ketidaksepakatan antara B dan Park Hye-soo. B yang mengklaim kalau Park Hye-soo mengucapkan kata-kata kasar terhadap orang tuanya di chat. Ternyata yang di chat yang dikirim Park Hye-soo tidak ada identifikasi penggunaan kata-kata kasar. Dispat menunjukkan bahwa B tidak menyebut Park Hye-soo sebagai Uni, melainkan memanggilnya Hisuya. Namun,
Dispatch juga menyatakan bahwa tidak mungkin menyimpulkan jenis hubungan B dan Park Hye-soo yang baru saja didapat dari pesan-pesan ini. Dispatch telah meminta analisis kedua atas pesan-pesan mereka sebelumnya. Berdasarkan apa yang dinyatakan B dalam postingan mereka, mengklaim bahwa mereka dipukul di depan 20 siswa. Dispatch keluar untuk mencoba dan mewawancarai beberapa orang yang hadir. Mereka dapat menghubungi 4 orang yang hadir pada saat dugaan insiden tersebut. Berdasarkan pernyataan mereka, Dispatch menyimpulkan 4 hal. 1. Park Hye-soo tidak ada di ruang karaoke. 2. Siswa C adalah orang yang melakukan penyerangan. 3. Park Hye-soo bergabung dengan grup saat berada di taman bermain. 4. Siswa laki-laki D melakukan penyerangan di taman bermain. Secara khusus, 2 orang menyatakan bahwa serangan di taman bermain itu dipimpin oleh seorang laki-laki, bukan perempuan. Seorang individu juga menyatakan bahwa B dan D berdamai segera setelah insiden taman bermain, dan keduanya bahkan memposting foto bersama di media sosial. Selain itu, Dispatch juga melakukan wawancara dengan beberapa teman Park Hye-soo dan mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Park Hye-soo yang menjadi korban bullying selama sekolah. Keterangan Dispatch yang dapat dari teman sekolah Park Hye-soo kelas 7 di sekolah menengah Jangpyeong. Park Hye-soo bersekolah selama lebih dari setahun sebelum pergi ke Amerika Serikat untuk belajar di luar negeri. Semua siswa ini menyatakan bahwa Park Hye-soo adalah korban perundungan di sekolah menengah Daejeon. Saat saya makan, saya mendapat telepon dari Hye-soo. Dia sangat malu karena seseorang sengaja membalik nampannya saat dia sedang makan siang. Teman-teman yang makan siang dengan saya akan ingat, sejak saya menyalakan speakerphone dan mereka bisa mendengar suaranya. Hye-soo mengalami kesulitan saat pertama kali memasuki sekolah menengah Daejeon. Dia sering menelepon saya sambil menangis. Dia didiskriminasi dan diberitahu bahwa dia memiliki bau gangbuk. Gangbuk adalah area di utara Seoul, di dekat pegunungan. Saya adalah wakil presiden kelas selama semester 2 di kelas 7. Dia populer di kalangan siswa. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini di Jangpyeong. Dia sering datang ke Jangamdong, tempat dia tinggal, karena dia kesulitan menyesuaikan diri dengan sekolah menengah Daejeon. Terakhir, Dispatch juga mendapatkan informasi dari K yang menyatakan dari A itu tidaklah benar terhadap Park Hye-soo. Dan K memberikan kesaksian terhadap apa yang dilihatnya selama perselisihan A dan Park Hye-soo. Dispatch juga dapat bertemu dengan teman sekelas yang menyaksikan dugaan penyerangan antara A dan Park Hye-soo, yang menyatakan bahwa itu adalah perkelahian sederhana yang biasa terjadi antara gadis-gadis sekolah menengah. A dipukul oleh Park Hye-soo. Itu lucu, mereka selalu dekat, tapi mereka salah paham. Pada hari itu, mereka mulai berkelahi sambil berbicara satu sama lain. Tetapi saya tidak ingat siapa yang memegang kepala siapa terlebih dahulu. Hye-soo didorong ke dinding, menabrak loker, dan mimisan. Saya membawa Hye-soo ke kantor perawat. Tidak benar bahwa A adalah satu-satunya orang yang menjadi hit. Keduanya berdamai beberapa hari kemudian. A suka memanggil Hye-soo-unye. Pada akhirnya, Dispatch berusaha dan B untuk mendapatkan pemikiran mereka tentang situasi tersebut, namun, tidak ada yang menerima permintaan wawancara dari Dispatch satupun.